Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita dapat melanjutkan ta'lim kembali, di mana 2 minggu yang lalu yaitu masuk pada sampai ke qiyamu binafsihi ya. Qiyamu binafsihi, jadi as-sifatul khamisatul wajibatul lahu ta'ala al-qiyamu binafsi. Jadi sifat yang kelima yang wajib bagi Allah Ta'ala yaitu qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Karena maknanya al-istighna'u anil mahali, jadi Allah tidak butuh dengan tempat, tidak butuh dengan sesuatu yang mengadakan, semuanya pokoknya tidak butuh terhadap segala sesuatu. Tidak butuh pada zat yaqumu biha, yang dimana berdiri karenanya. Nah, berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluk Allah itu keadaannya itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan selalu butuh yang lain. Seperti yang saya contohkan itu, ini meja. Di bawah meja ada kolong meja. Nah, kolong meja ini sebenarnya adanya karena ada meja. Saat mejanya diangkat, kolongnya kemana? Nah, itu jadi qiyamu binafsihi. Allah berdiri sendiri. Kalau makhluk nggak bisa. Kolong meja butuh meja. Sebab ketika diangkatnya kita nyari-nyari kolong meja, kemana ini? Jadi adanya kolong meja ini karena ada meja, maka kolong meja tidak bisa berdiri sendiri. Atau senyum tidak bisa terpisah dengan bibir. Misalnya senyumnya di mana, bibirnya di mana. Nah, maka senyum itu tidak bisa berdiri sendiri. Sedih juga sama, dia membutuhkan muka. Sebab kita bisa lihat sedihnya orang lewat muka. Nggak mungkin sedih dan muka dipisah. Sedihnya ditaruh di mana, mukanya di mana, nggak bisa. Nah, itulah lawan dari qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Jadi lawannya. Jadi selain dari Allah itu butuh terhadap yang lain. Atau warna tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Dia harus nempel pada sebuah benda. Misalnya warna ini putih, warna hijau, itu nggak bisa nempel, kecuali tidak bisa berdiri sendiri, harus nempel pada zat. Makanya kita tidak bisa membayangkan sebuah warna tanpa nempel pada benda. Misalnya membayangkan warna putih, membayangkan warna hitam, tapi tidak nempel, nggak bisa. Itu kan cat. Nah, sementara warna itu bukan cat. Tapi kita bisa tahu, oh cat warnanya ini, padahal cat dan warna terpisah. Buktinya ada cat warnanya merah, ada cat warnanya biru, ada cat warnanya hijau, dan banyak lagi warna yang lain. Nah, itu jadi qiyamu binafsi ini Allah tidak butuh terhadap yang lain, berdiri sendiri. Maka dari sini paham ahli sunnah wal jamaah tidak memahami Allah berada di aras, bersemayam. Kalau Allah bersemayam di aras berarti butuh makhluk. Karena aras itu makhluk. Nah, ini bedanya dengan Mu'tazilah. Jadi kalau Allah bersemayam di aras berarti Allah makhluk. Itu kan kalau doa ke atas itu kiblat doa. Jangan kira begini Allah di atas. Nanti kalau orang biasanya kalau jadi imam sujud terakhir tuh suka baca doa, karena ada di dalam kitab Sawi, tafsir Sawi, aqrabul ibadi ila Allahi as-sujud. Hamba paling dekat kepada Allah yaitu sujud. Berarti Allah di bumi kalau gitu. Kan gitu. Kalau mau dipahami dengan sujud Allah manusia dekat ke Allah, kan sujud ke bumi berarti Allah di bumi. Nah, itu tidak seperti itu.
Ya, maka dalam paham ahli sunnah wal jamaah, ghani, Allah itu ghani, tidak butuh tempat, tidak menempati dan tidak butuh. Jadi makanya dalam ayat Quran ada makna Allah di aras itu ditakwil. Ditakwil itu bukan makna sebenarnya. Misalnya yadullah, yadullah itu kan secara harfiah tangan Allah. Maka oleh paham ahli sunnah wal jamaah dipahami kekuasaan Allah bukan tangan sebenarnya. Gitu. Ya, kalau Allah punya tangan kayak manusia bertentangan dengan mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan yang baru. Nah, jadi ayat Quran wasjud waqtarib, dengan sujud dekat kepada Allah, bukan berarti Allah di bumi. Itu ditakwil, sujud di situ sujud hakikat. Artinya tunduk dan patuh. Kalau sujud jasad kan kita bisa tuh. Ada orang dapat undian tiba-tiba sujud walaupun di tanah. Padahal dalam fikih sujud itu ada aturan, punya wudu. Bukan begitu go langsung pada nungging, bukan begitu. Ada aturannya sebenarnya, nggak perlu kelihatan orang, malam aja sujud syukur kan gitu. Gitu kan enggak, supaya kelihatan islami. Kayak orang di medsos sekarang modelnya kan, kalau sering banyak yang nonton misalnya snack video ataupun TikTok pakai kata-kata Islam, sholawat, kalau kalau men-skip lagu sholawat ini maka sengsara seumur hidup. Ini kan sebenarnya dia bisnis tapi orang ditakut-takuti dengan itu gitu. Padahal datangnya Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Jadi orang dipaksa suruh nonton, takut kan itu ada ayat Quran dibaca, kemudian kalau tidak didengarkan ini tanda-tanda orang yang jauh dari Allah. Saya suka lihat tuh, begitu dengar ayat Quran langsung diskip. Ini mah bisnis, cuma dibungkus agama. Kan gitu biar ditonton. Padahal bukan begitu. Tanda yang jauh dari Allah, begitu ayat Quran diinikan langsung di-skip. Nah kan kalau ada orang baca Quran juga justru semakin menjauh dari Allah, contohnya mengganggu orang. Jangan salah, baca Quran tengah malam, apalagi perumahan, rumahnya berdempetan, tetangga keganggu, itu jadi dosa. Kan gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ini kembali ke pembahasan qiyamu binafsihi. Jadi ini susah didefinisikan, diartikan. Cuma biar mudah kita meminjam makhluk ciptaan Allah supaya mudah memahami bahwa makhluk Allah itu butuh terhadap yang lain, seperti kolong, senyum, sedih. Kan coba siapa yang bisa lihat sedih tanpa muka? Kita nyari-nyari. Ada juga di kampung saya, saudara saya namanya sedih. Itu nama orang. Ini sedih itu atau gembira. Kan kita lihat jadi digejalakan di muka. Nggak mungkin sedih digejalakan di kuping. Ini lagi sedih orang kelihatan mukanya, kupingnya nih, nggak mungkin. Nah, jadi sekarang kita jadi paham qiyamu binafsihi, Allah berdiri sendiri, jadi paham. Ya. Kita mah tidak bisa berdiri sendiri. Pakaian aja kita butuh berapa banyak orang, dari mulai petani, dari mulai apalagi yang kerja di pabrik, yang masarin segala macam, ya. Nggak bisa. Nah, itu. Selanjutnya, nah maka saya tambahin, tidak pantas mensifati Allah dengan sifat makhluk. Maka sekali-kali jangan berdoa, ya Allah semoga jenazah ini diterima di sisinya. Itu memberikan kesan Allah bertempat. Nanti orang bertanya sisi kanan, sisi kiri. Jangan-jangan udah penuh di sisi kanan, ke sisi kiri, terkebelakang. Secara hakiki salah. Kalau sekedar majaz, bukan makna sebenarnya, silakan. Ya, secara hakiki salah. Seperti kita ngomongnya
terserah yang di atas sajalah. Kalau mengitikadkan Allah di atas, oh itu salah. Tapi kalau mengitikadkan Allah segalanya, itu baru nggak masalah. Jadi ini yang dibangun oleh paham Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya sebelum masuk ke yang lain, diperkenalkan dulu Allahnya, rumusnya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadisik, yang binafsi dan seterusnya. Nah selanjutnya di sini sifat yang keenam, as-sifatu sadisatu al-wajibatu lahu ta'ala al-wahdaniyatu. Sifat wahdaniyat, bahasa Indonesianya keesaan. Ini kan kalau sekedar baca teksnya, sifat yang keenam wahdaniyat, Allah Maha Esa, kayaknya enggak menarik kalau enggak dijelasin. Makanya ada seorang kiai ngomong ke saya kalau ngajar tauhid orang enggak, kenapa ya? Enggak bisa, enggak menarik katanya. Ya memang berat analoginya, kiasannya yang berat, harus mikir. Jangankan yang dengar, saya aja ngajar pusing kadang-kadang gitu. Bagaimana kita paham, bagaimana menyampaikan orang lain paham, itu yang jadi masalah. Nah, qiyamu binafsi wahdaniyat itu begini. Biasa kita terjemahkan wahdaniyat itu bizati, esa dalam zat, wasifati, esa dalam sifat, wal af'ali, esa di dalam af'al, pekerjaan. Sekali lagi, wahdaniyat di dalam zat, esa di dalam zat, wasifati, esa di dalam sifat, wal af'ali, esa di dalam af'al, pekerjaan. Allah esa di dalam zat, Allah tidak tersusun. Contoh, kalau Bapak misalnya gini aja deh, ini spidol, ini cangkang spidol, tutupnya, ada cangkangnya, ada isinya. Yang disebut spidol yang mana? Semua. Berarti wujud spidol itu murakkab, tersusun, terdiri dari beberapa unsur. Allah tidak seperti itu. Jadi tidak tersusun. Sekarang kelapa aja dah, buah kelapa, daun kelapa, pohon kelapa, akar kelapa. Yang disebut kelapanya yang mana? Semuanya. Ada buahnya, buah kelapa itu. Ada lagi daunnya, daun kelapa. Pohonnya pohon kelapa, akarnya akar kelapa. Berarti kelapa nggak bisa berdiri sendiri, dia harus tersusun. Itu namanya murakkab. Nah Allah itu tidak seperti itu, esa di dalam zat, makanya disebut wahdaniyat, satu zatnya. Pokoknya susah dibayangin lah. Apapun yang tersirat di gambar-gambar, itu bukan seperti itu. Esa di dalam zat. Ini seperti ini meja, kayu lah. Ini juga nih. Ini kan sebetulnya tersusun dari gabungan benang. Kan hakikat baju yang kita pakai ini kan kumpulan benang. Makanya kalau belajar filsafat itu ada wujud esensi, wujud hakikat, ada wujud eksistensi, wujud kegunaan. Misalnya baju dengan celana hakikatnya sama, sama-sama kumpulan benang. Gitu. Tapi eksistensinya berbeda. Celana buat di bawah, baju buat di atas. Itu ya. Jadi makanya kalau ngaji tauhid harus belajar filsafat juga. Karena biar ini bagaimana menyampaikannya kan gitu. Esa dalam zat gimana? Esa dalam zat kan gitu. Nah, sekarang tahu nih. Jadi esa di dalam zat. Kalau kita mah semua tersusun. Ini tangan. Misalnya ini tangan Budi, kepala Budi, kaki Budi, perut Budi. Nah, berarti Budi mah keseluruhan. Gitu. Ya. Di mana Budinya ini? Ini tangannya tangan Budi nih. Kakinya kaki Budi, ada bajunya, ini baju si Budi nih, celana-celananya Budi kan gitu. Ternyata Budi itu keseluruhan, ya. Itulah wahdaniyat, esa di dalam zat. Kemudian esa di dalam sifat.
esa di dalam sifat itu artinya tidak ada dua kekuasaan. Tidak ada dua kekuasaan. Contoh, ya, dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah, yang menghanguskan itu Allah, bukan api. Kalau Allah menghanguskan, api menghanguskan, namanya dua kudrat, dua kekuasaan, berarti sifatnya dua. Paham? Yang menghanguskan itu Allah, bukan api. Saat api nempel di kertas, kertas hangus. Yang menghanguskan Allah, bukan api. Itu satu sifat. Kalau api menghanguskan, Allah menghanguskan, berarti dua kekuasaan, dua kudrat itu. Atau lebih jauhnya begini, Bapak nelpon nih. Sebetulnya yang bikin, yang merancang, kan kita nelpon ini gini, begitu nelpon seperti ini ngomong, suara kita dirubah jadi frekuensi kan, masuk kabel, nggak mungkin suara murni begini. Nah itu dipancarkan ke tower, itu di bawah tower kan kabel sebenarnya, turun ke bawah, kemudian nelpon siapa? Si Fulan ada di mana? Di Jakarta. Di mana tower yang deket sama dia, lewat kabel, naik lagi ke atas, baru ke situ. Perasaan kita sebenarnya yang nelpon, padahal mah itu kerjaan si konseptornya, apa namanya, kalau di komputer itu programmer ya. Jadi perasaan kita aja yang berbuat, padahal enggak programmer itu. Kayak kita WA, perasaan kita ngirim pesan, ngirim SMS, tetap hurufnya nggak terkirim. Coba Bapak, udah saya kirim, orang hurufnya masih ada di HP kita. Gitu, perasaan aja kita ngirim, padahal yang itu dirubah sama otak pembuat awal, dirubah ketika nulis begini, nanti dikirim jadi frekuensi. Makanya nggak ada di sini, tetap begini, ada aja tulisannya. Terus masuk ke HP si Fulan. Perasaan kita berbuat, padahal ini programmer yang membuat. Itu namanya sifatnya satu kekuasaan. Ya. Contoh-contoh, dulu Estonia menjadi negara maju, semua berbasis internet, ya kan, mobil internet, segala internet. Kemudian dimatikan, sekaligus, udah hancur negaranya, hancur. Artinya satu kekuasaan berarti. Ya, semua kita mengarahnya ke sana, nanti mobil listrik, motor listrik, kan gitu. Listrik aja udah pulsa. Itu kan semua arahnya ke internet. Nanti sama yang, kalau kita tidak punya apa namanya server, apa big data kali ya. Ini yang menguasai berarti satu orang. Nah, kalau satu orang nurunin itu di satu, mati semua. Jadi perasaan kita aja yang berbuat, padahal tetap programmer yang bekerja. Ya, kayak jadi itulah. Jadi wahdaniyat, esa di dalam sifat. Jadi tidak ada dua kekuasaan. Kayak kita di HP, perasaan kita aja yang berbuat, padahal tetap aja itu kerjaan programmer, diprogram. Kayak orang di TV kan nggak ngirim gambar, masa iya gambar terus langsung ke antena, nggak mungkin. Nyangkut ke pohonan. Sebetulnya kan gambar sudah ada, bahan gambar di TV, yang ngerjain pabrik. Begitu langsung dikirim frekuensi, muncullah di situ. Ya, jadi ini namanya wahdaniyat kan. Jadi Allah menciptakan, ya, misalnya saat api membakar benda hangus, itu sudah Allah ciptakan sebetulnya. Sebetulnya menghanguskan tetap Allah, cuma di saat hukum alamnya ketika api menyentuh benda, padahal hakikatnya yang menghanguskan Allah. Buktinya Nabi Ibrahim masuk api nggak hangus. Nah, kemudian esa di dalam afal, di dalam perbuatan, ya. Jadi kalau tadi hangus itu kekuasaan, kalau sekarang membakarnya, berbuatnya, api bertindak, itu tetap, ya. Jadi
itu ya tidak ada semua yang bertindak di bumi ini melainkan af'al Allah. Maka dalam paham Al-Asy'ariyah begini, kata Al-Asy'ari didasarkan ayat Qur'annya, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun, Allah yang menciptakanmu dan perbuatanmu. Satu, itu paham Asy'ari. Apapun yang kita lakukan di HP itu sebetulnya bukan kerjaan kita. Kalau paham Abu Mansur Maturidi, Bukho Samarkan, Allah menciptakan sebuah sistem di mana api nyentuh sesuatu terbakar. Kemudian manusia diberikan akal. Nah, Allah memberikan buku panduan berupa Quran. Manusia suruh membaca. Kan gitu. Jadi di sini kata Abu Mansur Maturidi Samarkan, manusia diberikan akal, Allah menciptakan sistem. Nah, sistem itu ditulis di dalam Al-Quran dan hadis. Lakukan kalau kamu mau mengikuti sistem yang telah Allah buat. Tapi kalau Asy'ari mah itu pada hakikatnya semuanya ciptaan Allah. Jadi beda nih. Kalau Asy'ari secara langsung bahwa Allah yang menciptakanmu dan perbuatanmu. Tapi kalau Abu Mansur Maturidi, Allah menciptakan sebuah sistem. Misalnya begini, Allah ciptakan api. Api Allah berikan kekuasaan sifatnya menghanguskan. Jadi yang menghanguskan api, karena Allah telah memberikan sifat berkemampuan kepada api menghanguskan. Satu. Nah, pertengahannya paham Abu Mansur Maturidi Bukhara, jadi kalimatnya begini, yang menghanguskan hakikatnya Allah sebabnya api. Tapi kalau Al-Asy'ari langsung saja itu semuanya perbuatan Allah. Nah, itu perdebatannya. Sehingga dipakai dalam keseharian kita. Kalau saya berkesimpulan begini, dalam alam lisan kita nyebutkan hukum alam, tapi dalam i'tiqad itu masalah hakikat. Contoh, kamu dapat duit dari mana? Oh, saya kerja di lisan, tapi di i'tiqad dapat dari Allah. Jangan i'tiqad dimasukkan ke lisan. Kamu dapat duit dari mana? Dari Allah. Itu nggak pas gitu ya. Gitu. Nah, zaman sekarang banyak orang malas kerja, bergaya tauhid. Kamu nggak kerja, rezeki sudah diatur Allah. Padahal malas sebetulnya. Itu dijadikan tameng aja, gitu ya. Jadi ini paham Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 3 imamnya. Jadi kalau Al-Asy'ari begini, A sama dengan B, B sama dengan C, maka langsung saja ngomongnya A sama dengan C. Allah menciptakan manusia punya akal, diberi kemampuan. Allah juga ciptakan hukum alam, manusia membaca hukum alam. Cipta itu juga dari Allah, maka kesimpulannya sudah semua dari Allah. Al-Asy'ari. Tapi kalau Abu Mansur Maturidi enggak, A sama dengan B tetap. Kemudian C-nya enggak langsung A sama dengan C dia mah. Jadi Allah menciptakan manusia diberikan akal, punya dalil Quran juga semuanya. Allah juga menciptakan sunatullah, hukum sebab akibat. Manusia diberikan kemampuan untuk membaca sama Allah, maka di sini terkesan manusia berperan gitu. Itu Abu Mansur Maturidi Samarkan, mirip-mirip dengan paham Qadariyah. Jadi kalau paham Qadariyah begini, Allah menciptakan program secara sempurna. Manusia diberikan akal, silakan. Ibaratnya Allah programmer menciptakan sebuah program di komputer. Kita sebagai user diberikan kebebasan, tapi sebebas-bebasnya user, pengguna tidak mungkin bisa melawan programmer. Misalnya mau ngetiknya, mau di Microsoft Word, cuma keklik Microsoft PowerPoint, ya jangan salahkan programmer, ente aja kan gitu loh. Jadi programmer sudah menciptakan sebuah program di komputer, kemudian menciptakan buku panduan. Nah, kita pengguna kalau mau tahu sistem ini baca bukunya gitu loh.
Nah itu paham Abu Mansur Maturidi Bukhara. Ini cocok kalau pedagang, cocok ini. Kalau pedagang, kalau Abu Hasan Al Asy'ari itu deket-deket ke Jabariyah. Jadi kalimatnya langsung, udahlah nggak pusing-pusing. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun, ayat Quran. Allah menciptakanmu dan Allah perbuatanmu. Ini cocoknya petani sama nelayan. Dia nanam jagung, udah ditanam itu nggak usah ditungguin, nggak usah digedein sama dia, Allah yang ngegedein. Kan gitu, udah cocok nih. Yang jadiin Allah, yang manenin Allah kan itu. Kita menunggu aja, itu cocok tuh. Tapi kalau pedagang model begini nggak bisa. Udahlah, dagang kan rezeki Allah yang ngatur, dagang mah bebas di mana aja, kan? Akhirnya mau jualan kapan juga kalau rezekinya datang ya datang. Akhirnya malas-malasan. Ini cocoknya pahamnya Abu Mansur Maturidi Bukhara, Samarkand. Jadi ada di Quran juga ada. Kalau dagangnya misalnya ingin penghasilannya tambah, maka kita harus berada di tempat yang ramai. Contoh-contoh, Nabi Musa waktu sama Bani Israel dimohon, Musa, makanan kok segini-gini amat, coba minta sama Allah yang banyakkan, kamu kan Nabi. Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya dikasih makanan banyak. Apa kata Allah? Musa, ihbitu Misra, kamu harus datang ke kota. Itu kan isyarat Quran tentang penghasilan. Kalau kamu mau penghasilan uang yang banyak, berada di perputaran uang yang banyak. Ini mau dagang, uangnya mau banyak, jualannya di hutan, siapa yang mau beli? Kan gitu. Ini kan sistem yang telah Allah buat juga. Gitu. Misalnya di Jati Elok perputaran uang sehari 500 juta. Yang kaya di Jati Elok 3 orang. Satu orang megang 100 juta. Berarti yang muter 200 juta kan? Mau penghasilan 200 juta. Nggak mungkin, nggak bisa. Orang memuternya cuma 200. Kan gitu. Nah, jadi ini paham dua-duanya sebetulnya. Kalau Abu Hasan Al Asy'ari secara langsung, sudahlah semuanya Allah yang menciptakan. Tapi kalau Abu Mansur Maturidi Samarkand dipecah. Manusia diberikan kebebasan. Fa'alhamha fujuraha wa taqwaha, diberikan potensi baik dan buruk. Allah juga menciptakan sebuah sunatullah. Kalau api kena kertas, berarti kertas terbakar. Karena Allah memberikan kemampuan kepada api. Nah, manusia diberikan akal untuk membaca gimana caranya membakar kertas, bahkan gitu. Nah, akhirnya dari dua perdebatan itu lahir paham Abu Mansur Maturidi Bukhara. Kalau dia pahamnya begini aja, bahasa sederhananya. Hakikatnya Allah, sebabnya manusia. Contoh begini. Kertas hangus, hakikatnya Allah yang menghanguskan, tapi sebabnya api. Itu paham Abu Mansur Maturidi Bukhara. Nah, kalau itu kesimpulannya ke saya akhirnya. Di lisan kita ngomong realita, hukum sebab akibat, tapi di itikad ya tetap hakikatnya Allah. Kayak begini. Dalam itikad saya tidak merasa memintarkan murid. Karena pintar itu Allah yang memintarkan. Jadi tanamkan di hati yang memintarkan itu Allah. Ya, saya menjalankan hukum yang telah Allah ciptakan. Kalau mau belajar pintar ya belajar. Padahal belajar tidak berpengaruh terhadap pintar gitu. Karena pintar itu Allah yang menentukan. Nah, itu di tataran akidah, itikad, tapi di lisan mah tetap. Sebab ini kalau diamalkan murid bahaya. Kamu bisa pintar, kenapa enggak hormat guru? Saya dipintarkan Allah, buat apa? Bahaya. Maka lahirlah kitab Ta'limul Muta'alim, tata cara belajar supaya berhasil segala macam, kan gitu. Ya, diatur. Harus misalnya tawadu ke guru, menghormati segala macam. Itu diatur. Padahal secara hakikat itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh.
Ya bapak juga nggak pernah mikir-mikir tinggal di Jati elok. Berencana enggak orang lahir ini bapak di Aceh. Kan gitu. Tahu-tahu di sini kan. Jadi di tataran di sana kita tetap ngomong hukum sebab akibat. Di itiko jangan dibalik. Kita hanya takut kepada Allah kan gitu. Lagi sholat gempa nggak lari. Dalam fikih kalau gempa ya lari, itu juga aturan dari Allah. Allahu Akbar sholat maghrib, tetangga kebakaran, jangan nunggu sholat berhenti, ini sedang menghadap Allah. Nanti habis sholat kita padamkan, ya habis rumahnya. Dalam fikih itu bubar dulu sholatnya, matikan. Yang mematikan hakikatnya Allah, cuma Allah membuat aturan sistem yang harus dijalankan. Ya. Makanya bahayanya kalau belajar akidah tidak dipecah begini, sableng juga akhirnya, ya kan? Kayak zaman kemarin Covid, malas pakai masker, gayanya gaya tauhid, takut urusan mati di tangan Allah. Justru Allah juga ngajarkan kita harus jangan memadaratkan diri, haram hukumnya. Ditato aja haram, kalau tato ditusuk-tusuk ya haram hukumnya. Tapi itu dalam dunia fikih tidak mengganggu ke wudu karena menyatu dengan kulit. Urusan ditusuk-tusuknya itu yang dilarang, haram hukumnya, menyakiti diri sendiri. Itu loh. Itu pakai masker kemarin itu jihad namanya. Ya, kalau tato dari ciki sih nggak haram, cuma mengganggu wudu sebab dia menutupi pori-pori. Jadi ini nih yang harus dipahami. Jadi wahdaniyat itu esa dalam zat, esa dalam sifat, esa dalam af'al. Dalam i'tiqad semuanya kehendak Allah. Kita jadi tentram. Tapi tetap dihukum sama. Nah, kamu harus belajar. Kalau mau pintar belajar. Padahal di i'tiqad mah kita pintar urusan Allah itu. Makanya begini singkatnya dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah. Orang belajar tidak jaminan seseorang jadi pintar, tapi tanda-tanda orang akan pintar rajin belajar. Ibadah tidak jaminan seseorang masuk surga, tapi ciri-ciri orang akan masuk surga rajin ibadah. Itu mudahnya. Ya. Jadi jangan sembarangan, jangan coba-coba tataran akidah masuk ke lisan. Bahaya, makanya ukurannya ngaji fikih. Dalam fikih, misalnya bapak mau ke masjid, aduh di masjid itu ada kayaknya nggak enak, saya punya utang ditagih ntar sesuatu. Udur itu, minggir dulu daripada pintu. Misalnya kalau saya ketemu orang itu, saya takut nggak kuat emosi jadi berantem, udahlah saya di rumah dulu. Dalam fikih dibolehkan. Waduh, kalau saya ke masjid bisa berantem nih, bisa dibacok nih. Dalam fikih bukan begini. Ngapain kamu takut sama manusia? Takut harus kepada Allah. Itu juga aturan dari Allah masalahnya. Kan gitu. Jadi ada. Misalnya bapak tinggal di satu tempat, enggak nyaman, kelihatannya ibadah, tapi bapak ke situ bisa dibully dan bapak bakalnya enggak kuat dengan hinaan orang. Udah nyingkir. Begitu, bukan dipaksain. Kecuali makom wali, emang kalau wali senangnya dihina. Wali itu semakin dihina semakin senang. Justru kalau ketahuan wali dia nangis. Itu wali. Kalau kita kan sengaja ngaku-ngaku wali, taunya wali murid. Jadi kalau ingin tahu wali, ngetesnya gampang. Hina orang itu di depan orang umum, sehina-hinanya. Kalau dia nggak marah pasti wali. Gampang. Kalau di depan umum dihina ngelawan, wah ini orang biasa kayak kita. Itu gampang wali mah sebenarnya. Ya, mau pakaiannya sederhana biasa, orang dia nggak mau ketahuan. Ada yang wali sekaligus ulama, tongkrongannya ulama tapi wali. Ada cuma ulama ya ulama. Berat, karena masalah hati ya, masalah hati. Jadi ini wahdaniyat. Pokoknya kesimpulannya biar nggak pusing gitu aja. Dalam i'tiqad kita semuanya kehendak Allah. Kita berusaha semaksimal mungkin. Ketika gagal, ya memang udah Allah nakdirkan begitu. Ketika berhasil juga jangan sombong. Alhamdulillah, makanya puji Allah segala puji
milik Allah, bukan peranan kita. Itu. Cuma jangan ditambahin alhamdulillahnya. Gimana kamu pinjam uang? Alhamdulillah banget gue. Jangan pakai banget. Alhamdulillah itu segala puji milik Allah, bukan terima kasih. Ini alhamdulillah banget. Kalau di Parung Panjang alhamdulillah jasa. Gimana? Alhamdulillah jasa. Jadi ditambahin gitu. Ya. Jadi gini, itu aja penekanannya. Di itikad ketika misalnya kan semua juga punya cita-cita. Silahkan, rencana itu bagian dari kehidupan. Tapi ketika gagal sadar diri. Memang kita la haula wala quwata. Ketika berhasil jangan bangga diri. Ya ini juga kehendak Allah. Ya. Coba banyaklah perhatikan aja rata-rata yang sudah rumah tangga. Saya lihat orang yang seorang doktor jurusan akuntansi, lulusan Unpad, malas, takut dia nikah. Kan biasa ngitung, akuntansi kan ngitung. Kalau pemasukan segini, pengeluaran segini, waduh, ini debit apa kredit kan gitu. Enggak nikah. Pas usia 50 ketemu saya ngobrol begini, hanya memberanikan dulu nikah. Untungnya sekaligus punya anak, 2 anaknya. Kenapa nggak berani nikah? Karena logika dia penghasilan segini kalau udah ditambah ini kan jadi berkurang kan gitu. Tapi kan nyatanya kita semua waktu bujangan pusing, sudah rumah tangga juga pusing, cuma pusingnya terarah. Tapi kan tetap makan gitu loh. Ini kan sebenarnya di sini pun ini semua itu kehendak Allah. Cuma wajar di dunia bukan tempat enak, tempat pusing. Ya, susah pusing, banyak duit juga pusing. Saya ingat omongan profesor. Saya dulu katanya waktu jadi mahasiswa pusing nggak punya duit. Susah makan karena nggak punya duit. Sekarang jadi profesor juga susah makan karena punya duit. Kan sama-sama susah sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi kita belajar dari kehidupan kita lah. Waktu bujangan begini, sudah rumah tangga begini, anak 1 begini, anak 2 begini, Saya ngobrol sama temen yang kuliah di Korea, rata-rata nggak berani punya anak, paling banter 1. Dan mereka kalau misalnya mau masuk ke perguruan tinggi negeri, nggak lolos, bunuh diri. Tuh untung sekitar. Ya kalau orang Islam paham ahli sunnah wal jamaah, udahlah kita ingat takdir aja, aman kan. Saya ngobrol teman-teman kuliah di Korea, pulang begitu. Jadi paling takut punya anak. Kita kan enggak, cuek aja. Yang kaya malah punya anak sedikit, yang susah punya anak banyak tapi makan gitu. Atau gini lah, saya punya orang tua anaknya 12. Zaman dulu kan pakai kayu bakar, ya kan? Kayaknya biasa-biasa aja keurus. Sekarang punya anak 2-3 aja padahal serba dipijit. Mau masak magicom, mau nyuci tinggal mesin cuci kan. Kayaknya susah, malah pusingan sekarang gitu ya. Dulu orang tua kita semua kan anteng-anteng aja. Nah di sini kita merasakan madaniyat, keesaan Allah sebenarnya. Artinya di dunia kebahagiaan, kesusahan milik setiap orang. Kalau kebahagiaan karena materi, orang kaya paling bahagia. Nyatanya enggak, Pak. Saya bukan 1 kali ketemu orang kaya yang tiap minggu ke luar negeri malah ngeluh ke saya, Ustaz, apa yang saya makan? Kenapa? Hidup saya kok nggak tentram gitu. Padahal menurut saya enak banget, Bapak. Duduk doang di sini kan jadi komisaris. Duduk doang. Jadi duit yang kerja, dia enggak. Tapi dia pusing. Ya itulah. Jadi kalau kita kesini, saya juga belajar, tapi di lisannya jangan coba-coba. Tetap di lisannya kita, misal apalagi guru ngomong ke murid, jangan ini pintar urusan Allah ya, jangan. Tetap kamu harus begini, langkahnya harus begini gitu kan. Itu karena itu sebagian dari usaha. Tapi ingat, kesuksesan itu tidak berpengaruh terhadap kesuksesan. Ini bicara akidah nih ya, bicara akidah. Makanya kita kan banyak berencana ternyata hasilnya begini. Ya udah terima. Dan iman paling tinggi itu menerima keadaan. Paling susah.
Kalau tadinya susah kemudian susah sih udah biasa. Tapi yang tadinya punya menjadi nggak punya, berat itu. Berat. Saya dulu di pondok biasa tidur nggak pakai tikar. Kalau digigitin itu apa namanya? Bangsat kalau bahasa Betawi ya, kalau bahasa Sunda tumila. Begitu di tempat begini ya pulas. Sampai sekarang pun akhirnya ke bawah-bawah. Bisa tidur di kasur sakit saya. Karena udah terbiasa begitu. Dari dulu biasa bikin kopi sendiri, sampai sekarang nggak percaya sama istri, bikin kopi sendiri. Coba kalau nggak biasa menderita. Ya, waktunya dikit lagi ya. Ya. Jadi ini wahdaniyat dulu, baru kita ke kudrat. Jadi supaya pokoknya kesimpulannya begitu. Satu zat, satu sifat, satu apapun yang terjadi di bumi ini itu semuanya adalah kehendak Allah. Mau jatuh daun dari atas, tapi diitikad, ingat, bukan di tataran lisan. Ya, kita kan gampang sekarang menghakimi gempa Sukabumi, ada benar siksa Allah ini. Kayaknya dia, siapa yang tahu siksaan? Ya, bisa jadi ujian, bisa jadi teguran, nggak tahu. Kita aja suka ngaku-ngaku. Saya lagi diuji Allah nih. Kenapa? Lagi kena musibah. So tahu itu. So tahu yang begitu. Baiklah jamaah sekalian, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke pemahaman kudrat dan keirodat. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya menenteramkanlah dalam kondisi seperti ini. Kena banyak beban, semakin tua semakin banyak beban ya. Pusing. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.